Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau bersatu dalam doa. Kami sungguh bangga ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang terus berjalan di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar waktu-waktu ini Tuhan, biar roh Tuhan bekerja untuk setiap kami. Gak ada satu orang pun yang terlewat daripada lawatan Tuhan. Biar Tuhan kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan, yang terikat oleh dosa boleh terlepas. Kami yang terbelenggu boleh Tuhan bebaskan. Kami yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya mujizat Tuhan dulu sekarang selamanya tidak pernah berubah. Bahkan kami sampai hari ini semakin dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara-saudara semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sorry saya tinggalan catatan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua, teman-teman. Apa kabarnya? Nah, sebelum saya mau masuk ke tema saya hari ini, honor to God, menghormati Tuhan, teman-teman. Nah, hari ini saya mau kita semua membaca kebenaran firman Tuhan di 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua, 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sekali lagi, karena akan datang waktunya, orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, kalau hari-hari ini teman-teman, ya ini aku belum masuk ke dalam tema. Kalau hari-hari ini kita lihat ya, anak-anak muda zaman sekarang, udah nggak dapat lagi menerima kebenaran. Bahkan kebenaran itu terdengar sebagai ujaran kebencian untuk kita yang gak ngerti kebenaran. Ketika kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, itu terdengar kok kayaknya, wah kok sadis banget gitu. Jadi seakan-akan kebenaran itu udah berubah jadi ujaran kebencian untuk kita, teman-teman. Nah, hari ini firman Tuhan udah catat ternyata di 2 Timotius 4. Bahwa kita zaman sekarang bahkan nanti yang akan datang, teman-teman. Kita udah gak bisa lagi menerima ajaran sehat. Makanya kita bersyukur hari-hari ini kalau kita masih ditegur, masih diingatkan. Karena kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang masih belum selesai buat hidup kita, teman. Bahkan kita dipakai Tuhan untuk menyebarkan ajaran-ajaran sehat. Nah, saya berharap, saya berdoa supaya kita semua juga bisa menerima ajaran yang sehat. Jangan gampang apa ya teman-teman, ditegur kita jadi sakit hati. Jadi kita maunya orang yang mendukung semua perasaan kita. Sebenarnya firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, teman-teman. Nanti itu kita bahas di kesempatan selanjutnya, teman-teman. Cuman hari ini aku membawa tema tentang honor to God. Gereja kita bawa tema setahun ini tentang penghormatan, aku percaya bukan karena suatu kebetulan, teman-teman. Karena banyak generasi zaman sekarang, anak-anak kecil, udah terpengaruh gadget ya. Jadi lihat nih di mall lagi jalan-jalan, mukul-mukulin orang tuanya. Anak bukan yang anak-anak kecil, udah menuju remaja lah gitu. Jadi nggak dikasih sesuatu, mukul-mukulin orang tuanya. Waduh, tantrum lah di depan umum ya. Nah, itu
yang dikhawatirkan akan terbawa sampai nanti dewasa, teman-teman. Udah nggak tahu lagi cara menghormati. Bahkan kita sebagai orang-orang pelayan Tuhan juga nggak mengerti cara menghormati Tuhan. Kita cuma datang ibadah, pelayanan, ya udah, gitu. Tapi kita nggak mengerti cara menghormati siapa yang kita layani, teman-teman. Ya mungkin kita sebagai pembicara sebelum naik ke atas mimbar untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, kita di belakang tidur dulu. Atau mungkin pemain WL, singer, pemain musik, habis selesai pelayanan di belakang tidur. Udah nggak lagi menghargai, nggak lagi menghormati Tuhan. Ini bukannya apa ya teman-teman? Kalau aku lihat ini udah suatu kekritisan. Sakit nih udah kritis nih teman-teman. Kita udah nggak lagi tahu cara menghormati siapa yang kita layani. Menghormati Tuhan tuh bukan tentang kita datang ibadah tiap minggu, kita pelayanan tiap minggu, nggak pernah absen. Kita kompak tiap minggu, bukan. Itu sebagian kecil kita menghormati Tuhan. Atau mungkin kita datang segala sesuatunya kita melayani, kita datang beribadah, kita nggak enak. Oh sama gembala, sama pembina, sama ketua, sama teman-teman, kita nggak enak, makanya kita datang, kita melayani. Udah nggak taruh lagi penghormatan kepada Tuhan. Tapi yang kita taruh rasa nggak enak kepada pemimpin. Nah, mari teman-teman kita, bukannya marah-marah teman-teman, ini kita relax saja, tegang banget bukannya, santai. Kita buka Alkitab kita di 2 Korintus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Kita boleh baca bergantian. Teman-teman semua baca ayat yang ke-14, nanti aku baca yang ayat yang ke-15. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15, 3-2. Ayat yang ke-15, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku sendiri kurang dikasihi. Nah ini kita baru mau masuk ke temanya teman-teman. Rasul Paulus waktu dia melayani jemaat di Korintus, dia tuh karena orang zaman sekarang nih, para pelayan zaman sekarang ya, selalu mau yang disediakan, tetapi tidak mau menyediakan. Padahal dalam tanda kutip pelayan, kita yang menyediakan. Nah kalau kita datang, Rasul Paulus waktu itu datang di Korintus, jemaat-jemaat Korintus tuh takut ngasih takut ngasih persembahan ke Paulus. Makanya Paulus bilang apa? Bukan hartamu yang aku cari, tapi kamu sendiri. Terus di ayat yang 15 Rasul Paulus bilang apa? Dia mengorbankan dirinya sendiri buat pelayanannya. Dia nggak mementingkan dirinya, tapi dia mementingkan pekerjaan Tuhan. Nah, poin saya yang pertama, gimana cara kita menghormati Tuhan? Enggak lagi mementingkan diri sendiri teman-teman. Tetapi kita mementingkan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Ada satu cerita teman-teman. Kemarin ini belum lama, waktu papaku masih hidup ya. Ini aku banyak belajar dari papaku sebenarnya. Waktu itu papaku masih hidup, aku belum bergereja di Junction waktu itu, belum jadi jemaat di Junction.
Waktu tiba satu kali papaku ajak ke PIK. Waktu itu pertemuan pertama lah dengan Pak Gembala, dengan Om Stephen di PIK waktu itu dengan papaku. Nah, aku nggak mengikuti lah obrolannya seperti apa. Nah, cuman setelah pulang dari situ, beberapa waktu kemudian aku ikut lagi. Jadi supir papih dulu. Ketemu sama, mungkin Pak Gembala tahu Pak Fernando ya. Kita ketemu sama Pak Fernando itu, kalau nggak salah dia yang punya foto Tarsan ya, dan yang punya Progi kalau nggak salah. Nah, di situ beliau minta tolong lah, ada urusan tanah atau apalah gitu ya. Minta tolong sama papaku. Nah, terus dalam pembicaraan itu aku ikut tuh, di sampingnya. Deal-dealan lah, mau apa, kalau berhasil nih dapatnya apa gitu. Waktu itu papaku bilang, saya mintalah tanah 1 buat gereja. Oh, Pak Aceh gembala katanya. Oh, bukan. Ini buat apa, buat gerejanya Pak Stephen katanya gitu. Hah? Siapa katanya? Ini mah saya kenal katanya. Ini mah apa, Tante Elizabeth itu guru anaknya ternyata. Langsung ditelepon, Pak Gembala ditelepon. Nah, yang aku mau kasih tahu ini biar Tuhan yang tahu hati. Ini bukan bicara tentang kehebatan, bukan bicara tentang apapun. Tapi teman-teman, asal semuanya tahu. Pada saat itu, papaku lagi nggak kondisi lagi baik-baik aja. Keuangannya tuh lagi nggak baik-baik aja. Sama sekali nggak baik-baik aja. Waktu itu aku inget, habis jual mobil itu. Bisa nggak dia minta duit buat bagian dia? Bisa. Tapi padahal papaku juga bukan jemaat di sini kok. Tapi teman-teman, dia rela mengorbankan apa yang seharusnya dia dapat, tetapi untuk Tuhan. Ada satu kali, kalau teman-teman tahu Indra Kens ya, Indra Kens ya, dia bilang apa? Tuhan juga bingung mau memiskinkan saya tuh seperti apa. Kalau saya jahat nih, ya saya ngasih kok ke orang. Sampai akhirnya satu titik, dia ditangkap polisi. Hartanya diambil semua. Anak masih muda, luar biasa. Nah teman-teman, seringkali kita berpikir ya, kalau kita melayani Tuhan, kita melayani di ladangnya Tuhan, kita berpikir apa yang kita dapat, apa yang untungnya buat saya. Banyak saya punya teman-teman musisi atau pembicara sekaligus datang melayani di gereja, menyedihkan sekali. Cuma nyari PK-nya aja. Makanya waktu itu sebelum aku sekolah teologi, teman-teman, aku udah daftar sekolah kuliah di BINUS IBM, International Business and Management. Keren benar. Karena kenapa? Hobinya bisnis, sukanya bisnis. Nah tapi sewaktu berjalan, ya aku berpikir, banyak orang bisnis ini gak benar. Karena kenapa teman-teman? Waktu itu, ada satu kasus, aku ikutin kasus ini, di Jatake. Lawannya 2 PT besar, pembuat ban. Waktu itu orang miskin banget, orang susah banget. Dia nggak punya surat apa-apa tanahnya. Dia cuma punya modal KTP, sama di situ ada kuburan engkongnya. Dan dia udah jadi engkong. Nih, orang ini datang udah jadi engkong, di situ ada kuburan engkongnya. Dia nggak punya surat apa-apa.
Karena waktu itu papaku tuh melayani orang-orang yang kayak gitu, ngebantu orang-orang tuh yang nggak punya kemampuan, tapi yang hartanya diambil. Ibarat tuh apa ya? Orang yang nggak punya kemampuan diambil, bahkan mau dipenjarain pula lagi. Nah, singkat cerita, 3 bidang tanah bisa jadi sertifikat dengan modal KTP sama kuburan engkongnya doang. Tapi memang itu kalau secara ditarik garis besarnya itu memang ahli warisnya dia. Nah, yang saya percaya, papaku tuh SD aja nggak lulus. SD aja nggak lulus. Tapi yang aku percaya semua karena Tuhan yang bekerja lewat dirinya sendiri. Karena aku tahu satu pembalikan ketika papaku pulang dari pria sejati. Itu pembalikan yang luar biasa. Dari situ Tuhan bikin hancur. Orang bertobat bukan Tuhan bikin naik, Tuhan bikin hancur. Kita satu keluarga hancur. Waktu aku kuliah nih, nggak punya duit. Benar-benar nggak punya duit. Nah tapi aku belajar teman-teman. Kenapa kita harus mementingkan kepentingan Tuhan dibanding kepentingan kita? Karena kita tuh harus belajar gini. Kita peduli dengan perasaan orang lain. Nggak peduli lagi sama perasaan kita. Kita peduli sama perasaan Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatunya nggak mementingkan diri sendiri lagi. Kita mementingkan perasaan Tuhan. Contoh nih teman-teman. Kalau kita melayani. Ya, kalau kita mementingkan perasaan Tuhan. Ya, atau contoh ada orang penting datang di gereja. Kita mementingkan, mau menyenangkan orang itu. Apa yang kita lakukan? Memberikan yang terbaik pasti. Terus juga teman-teman, kalau kita mau melayani Tuhan, ya, kita nggak mementingkan diri kita sendiri, apa yang kita cari? Kepuasan orang lain, kepuasan Tuhan. Kalau kita udah nggak mementingkan diri, kita hanya mementingkan siapa? Kepuasan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita berpikir Tuhan puas. Apa yang kita bisa lakukan supaya Tuhan puas buat atas pelayanan kita? Atau malah Tuhan muak, bukannya puas. Karena banyak teman-teman, orang melayani, makanya Alkitab nggak salah. Kalau di Matius 20, itu Tuhan bilang apa? Enyah engkau pembuat kejahatan. Padahal dia di situ sudah bilang apa? Orang-orang, aku udah melayani demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, membuat mujizat demi nama Tuhan. Kita pikir sekarang kita melayani Tuhan, kita memuaskan hati Tuhan. Tetapi pada endingnya Tuhan bilang apa? Nyah kita, pembuat kejahatan. Karena kita dalam pelayanan seringkali mementingkan diri. Bukan mementingkan pelayanan, mementingkan diri sendiri. Terus yang kedua, kita buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Oke. Kita baca sama-sama 3, 2. Amin. Kalau kita menghormati Tuhan teman-teman, kita harus melakukan firman Tuhan. Bukan cuman kita bisa baca, saya bisa sharing. Sebenarnya firman Tuhan itu pedang bermata dua untuk saya. Karena yang paling sulit itu di dalam pelayanan firman Tuhan. Ada 2. Melakukan apa yang kita khotbahkan dan mengkhotbahkan apa yang kita lakukan. Di dalam pelayanan Tuhan, di dalam kita mau menghormati Tuhan, kita harus bukan cuma jadi pengikut, bukan cuma jadi pelayannya aja, tetapi kita harus jadi pelaku firman.
Ada kita sering kali datang ke gereja ya. Ketika kita mau persembahan, selalu WL pasti kita mau memberi yang terbaik. Amin. Mau memberi yang terbaik, saudara-saudara? Yang mau coba angkat tangannya. Ya, oke. Tapi di dalam perjalanan kita sering kali nih, saya nggak perlu sebut nama lah, jemaat A datang ke gereja, waduh sering dengar khotbah, wah mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa. Tapi giliran memberi yang terbaik, di dompetnya ada yang merah, ada yang biru, ada yang ungu. Ngambilnya yang ungu nih, katanya mau memberi yang terbaik. Tapi ngambilnya yang ungu, enggak yang biru, enggak yang merah. Nah teman-teman, ada satu cerita. Ada nih orang, saya waktu itu baru ikut satu case teman-teman ya. Nah ini waktu itu sebelumnya ini aku cerita siapa yang ikut dulu, siapa yang jalanin ini sama-sama dengan aku. Ini ada satu kayak udah kayak saudara kandung sendiri lah, tapi bukan. Nah dia itu waktu itu ikut papaku, dia lawyer, dia ikut papaku. Nah kebetulan ini lawyer juga anak Tuhan, yang enggak macem-macem, enggak pernah macem-macem lah, merokok enggak, minum enggak, apa enggak. Ya. Ikut papaku, waduh sering ikut kemana, jadi tinggal di rumah tuh udah hampir setahunan. Tidur bareng setiap hari sama aku. Nah akhirnya ketika waktu itu dia ada satu case yang lumayan besar lah teman-teman. Nah waktu itu sebetulnya kita udah pernah sharing sama Pak Gembala, cuman waktu itu memang ini lawannya yang luar biasa lah, luar biasa. Nah cuman karena aku sama orang ini yang lawyer ini sering ikut papaku, tahu apa yang dilakukan. Kalau Tuhan berjalan sama-sama dengan kita, siapa lawan kita? Yang penting asal kita benar. Pada saat itu setelah dari pertemuan pertama kali, kita bilang udah nggak apa-apa bang, jalan aja, aku bilang. Percayalah kalau kita benar pasti ada jalannya. Singkat cerita teman-teman, sidang demi sidang, sidang demi sidang. Akhirnya putusan menang. Kita punya putusan menang. Nah, ini aku mau kasih tahu teman-teman. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita ini cuman anak-anak kamseupai. Anak-anak yang orang-orang pinggiran. Tapi Tuhan bekerja lewat orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan teman-teman ya. Teman-teman, sampai ada orang yang bilang, contoh nih, sebentar lagi aku mau punya anak teman-teman ya. Aku pengen tuh kayak orang-orang bilang, wah kayak bapaknya nih, baik nih anak, ganteng kayak bapaknya gitu. Nah, pernah gak kita ketemu orang yang bilang, wah ini nih emang murid Tuhan Yesus nih. Oh ini memang hamba Tuhan Yesus nih. Pernah gak? Atau malah kita memalukan. Atau malah kita sebaliknya teman-teman. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ya kita melakukan setiap firman Tuhan. Firman itu siapa? Tuhan sendiri teman-teman. Ketika kita melakukan firman Tuhan, orang bisa melihat bahwa di situ ada Tuhan. Di dalam hidup kita ada Kristus. Sehingga kita nggak perlu koar-koar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus pembuat mujizat, dan lain sebagainya. Karena orang bisa melihat, orang bisa membaca dari kehidupan kita.
Yang ketiga teman-teman, yang terakhir. Kita buka Alkitab kita di Kejadian 39. Ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Kejadian 39 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13 kita mau baca sama-sama. Udah dapat semua? Kita baca sama-sama 3, 2. Ayat selanjutnya. Terus. Aduh. Amin. Memang anak Tuhan maunya balap-balapan aja ya. Waduh. Luar biasa. Nah, yang ketiga ini teman-teman, aku mau bagiin tentang enggak lagi kita untuk berkompromi dengan dosa, teman-teman. Kita lihat Alkitab kita di yang ayatnya yang ke-12. Ya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan baju di tangannya, di tangan perempuan itu, dan diem ya, dan lari keluar. Untung Yusuf bukan kita. Untung kita bukan Yusuf, teman-teman. Nah, tapi dari sini kita mau belajar bahwa kalau kita nih ya menghormati Tuhan, kita nggak lagi berkompromi dengan dosa, teman-teman. Kalau aja misalkan ya, waduh, ada telolet. Kalau misalkan gini teman-teman ya, Yusuf enggak lari keluar. Dia enggak punya effort buat lari. Tapi dia diem. Enggak mau, dia bilang. Tapi dia enggak lari. Dia cuma bilang enggak mau aja, enggak mau. Dia bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Tapi dia ambil apa? Dia ambil effort untuk lari. Lari capek enggak teman-teman? Capek. Untuk enggak kompromi sama dosa, perlu pengorbanan enggak? Perlu. Untuk nggak kompromi sama dosa, ada kerugian nggak? Memang secara manusia kita lihat, waduh rugi gue. Harusnya gue bisa ini nih, cuman gue, aduh rugi dah gue. Tapi teman-teman, kalau kita lihat sepanjang Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang yang tidak lagi berkompromi dengan dosa, memang hidupnya hancur. Lihat Rasul Paulus, waktu dia dibutakan sama Tuhan 3 hari. Buta teman-teman, 3 hari. Dibikin hancur dulu hidupnya. Tapi habis itu baru totalitas. Kita lihat Ayub. Memang dia orang yang saleh. Tetapi ketika dia nggak lagi berkompromi dengan dosa. Apa? Dibikin hancur juga. Tetapi kita lihat semua ending di dalam tokoh Alkitab. Dia punya ending yang dia keluar lebih dari pemenang. Mungkin kita juga hari-hari ini diperhadapkan begitu teman-teman. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti. Mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun depan. Saya berdoa supaya kita semua ingat bahwa kita nggak mau lagi kompromi dengan dosa. Ada satu kali nih, saudaraku ini mau nikah yang lawyer ini. Waktu itu aku sama satu yang dorong dia, pacaran 8 tahun gak nikah-nikah. Itu. Aku dorong dia supaya dia nikah. Nah akhirnya dia putusin nih. Tahun ini mau nikah katanya. Ya udah. Dia itu memang kalau ketemu orang tuh maunya yang bayar gitu. Dia nggak bisa tuh kalau nggak megang duit. Dia khawatir nggak punya duit tuh buat nikah. Nah, sampai akhirnya tuh semua persiapan nikah tuh udah oke semua. Dia sampai
Aku sendiri dan dia sendiri pun bingung cara Tuhan memberkati buat persiapan pernikahannya. Nah, semua kesiapannya udah oke, tapi ada satu masalah nih teman-teman. Keluarga dari perempuan mau ada pesta di Belitung. Waduh, ini waktu itu sebelum dipersiapkan, ya aku udah bilang coba bang pastiin dulu. Biasanya kalau dari keluarga cewek pasti mau dah. Oh enggak kok enggak, udah ditelepon, udah pokoknya enggak ada lah acara di Belitung. Sampai akhirnya orang tua dari ceweknya ditelepon. Pokoknya kalau kamu anggap papa ada, bikin acara di Belitung. Waduh, pusing lah nih. Saudara aku pusing dia. Sampai kemarin hari Kamis, waktu tanggal merah malam tuh aku ketemu. Dia cerita, dia dikenalin sama satu orang yang nggak kenal dekat, yang bukannya kenal dekat, cuman di Instagram aja tahu dia. Tiba-tiba minta nomornya, Bel gue minta nomor lu dong, katanya dikasih lah. Ini gue punya teman punya case gini-gini, udah dikasih, oh ya udah. Tiba-tiba malam itu juga dia langsung ketemu sama calon kliennya, langsung ketemu. Singkat cerita nih klien ini ceritalah case-nya segala macam. Dia kasih penawaran, tapi sebelum dia kasih penawaran, dia kan langsung disuruh bikin, udah Pak bikin aja penawarannya. Ya udah dikasihlah penawaran buat jadi lawyernya gitu. Dia berpikir, waduh gue butuh duit 50 juta nih buat acara di Belitung. Tulislah 100 juta penawaran dia. Tapi dia bilang, aduh tapi abang kayaknya gak bisa dah Ber. Kayaknya kan abang butuhnya 50 doang. Abang turunin 75. Wah kayaknya ini juga masih serakah kata dia. Abang turunin lagi 50. Udah pas dia ketemu sama calon kliennya gak bilang apa-apa. Udah Pak saya nggak nego lagi udah deal. Langsung malam itu juga ditransfer 50 juta. Teman-teman. Memang ya kalau kita belajar buat hidup nggak lagi mementingkan diri kita sendiri, nggak mau kompromi dengan dosa, Tuhan yang akan buktikan seberapa besar tangan Dia. Aku percaya teman-teman di dalam kehidupan kita, pasti kita akan menemukan banyak sekali nanti pilihan-pilihan yang akan kita pilih. Tapi aku mau tanemin satu hal teman-teman. Ketika kita taruh penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan, maka ketiga hal ini kita akan mudah untuk melakukan dalam kehidupan kita teman-teman. Dan jangan sampai sekali lagi teman-teman, jangan sampai sekali lagi kebenaran terdengar sebagai ujaran kebencian buat kita.